perkenalkan nama saya Cynthia Rika dari program studi akuntansi perpajakan. Saya berasal dari semester 6 dan saya juga berasal dari kelas A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait UTS Etika Profesi dan Tata Kelola Korporasi. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman tentang materi minggu kedua sampai minggu ketujuh. Minggu kedua adalah pengantar etika profesi dan tata kelola perusahaan. Pemahaman saya tentang materi kedua ini adalah tentang etika profesi. Etika profesi adalah prinsip moral dan standar perilaku yang mengatur tindakan profesional, khususnya dalam bidang akuntansi. Dalam praktiknya, akuntan profesional menjaga integritas, objektivitas, kompetensi, dan kerahasiaan. Lingkungan bisnis modern menghadapi berbagai tekanan. Yang pertama adalah skandal keuangan dan kegagalan tata kelola yang menciptakan credibility gap antara publik dan perusahaan. Yang kedua adalah tekanan ekonomi dan persaingan yang mendorong individu atau organisasi kadang mengabaikan etika. Yang ketiga, tuntutan transparansi dan akuntabilitas termasuk dari para pemangku kepentingan atau stakeholder. Lalu, apa itu tata kelola perusahaan? Nah, dari pemahaman saya, tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Berikut adalah prinsip utama dari tata kelola perusahaan. Yang pertama adalah transparansi, kedua adalah akuntabilitas, ketiga adalah responsibilitas, yang keempat independensi, dan yang kelima adalah keadilan. Nah, kerangka ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan harapan pemilik, regulator, dan publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pemahaman saya terkait minggu ketiga, teori etika dan penalaran moral. Berdasarkan pemahaman saya terkait minggu ketiga, yang topik yang dibahas mengenai konsep etika. Etika berkaitan erat dengan penilaian terhadap apa yang dianggap baik atau buruk, serta benar atau salah. Etika juga dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip yang dianut oleh individu, kelompok, atau bahkan sebagai cabang ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip tersebut. Mempelajari etika memungkinkan kita untuk mengevaluasi suatu tindakan, memahami alasan di balik tindakan tersebut, serta membuat keputusan secara rasional, bukan semata-mata berdasarkan perasaan atau intuisi. Pemahaman ini sangat penting, khususnya bagi para profesional seperti akuntan, yang memikul tanggung jawab besar dalam pekerjaan. Dalam praktik, mereka kerap menghadapi dilema etika. Nah, apa itu dilema etika? Menurut saya, dilema etika adalah masalah yang muncul ketika alasan untuk bertindak dengan cara tertentu diimbangi dengan alasan untuk 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 tidak bertindak seperti itu. Lalu, ada pendekatan atau teori etika. Yang pertama adalah egoisme, yang di mana egoisme itu adalah berfokus pada kepentingan diri sendiri. Yang kedua, utilitarisme, yang berfokus pada konsekuensi dari tindakan. Lalu yang ketiga adalah deontologi, yaitu berfokus pada kewajiban dan aturan, dan berfokus pada karakter atau kebajikan. Yang terakhir adalah etika kebajikan yang turun dari utilitarisme. Lalu, di bab 3 ini, saya mengambil studi kasus tentang skandal Enron, yang dimana Enron adalah perusahaan energi terbesar di Amerika yang pada awalnya sangat sukses, tapi akhirnya bangkrut karena skandal akuntansi. Nah, Enron menyembunyikan utang lewat perusahaan palsu. Enron mencatat pinjaman sebagai pendapatan, mengelabui investor, dan memanipulasi laporan keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, skandal Enron ini sudah melanggar prinsip etika akuntansi berupa integritas, objektivitas, dan perilaku profesional. Selanjutnya, tentang materi minggu keempat, kerangka pengambilan keputusan etis. Di dalam bab ini, saya memahami tentang proses kognitif dan pengambilan keputusan etis dalam akuntansi. Adapun tahapan dalam perkembangan moral menurut Colbert, yaitu pertama adalah level pertama, pro-konvensional,
dan level kedua adalah konvensional, dan level ketiga adalah post-konvensional. Proses pengambilan keputusan etis tidak hanya terjadi dari satu langkah saja, melainkan melalui beberapa tahap yang saling terikat. Press adalah seorang peneliti di bidang perkembangan kognitif dan etika, mengembangkan sebuah model yang menjelaskan bagaimana seorang membuat keputusan yang benar secara moral. Nah, komponen RES memiliki 4 model keputusan etis. Yang pertama adalah moral sensitivity, yang kedua adalah moral adjustment, yang ketiga adalah moral motivation, dan keempat adalah moral karakter. Berdasarkan gambar di atas, saya memahami bahwa komponen kekuatan pribadi memegang peran penting dalam melaksanakan keputusan etis. Seorang akuntan tidak hanya dituntut untuk memahami aturan dan standar akuntansi, tetapi juga perlu memiliki kepekaan moral dan integritas ketika menghadapi sesuatu yang berpotensi menimbulkan pelanggaran etika. Model tersebut memberikan wawasan bahwa pengambilan keputusan bukan sekedar mengenai mana yang benar, melainkan juga melibatkan nilai, niat, motivasi, serta keberanian untuk bertindak sesuai dengan nilai etika tersebut. Nah, apa itu moral intensity? Adalah tingkat pentingnya suatu isu moral dalam sebuah situasi tertentu. Moral intensity memengaruhi sejauh mana seseorang memperhatikan aspek etis dalam pengambilan keputusan dan seberapa besar kemungkinan seorang akan bertindak secara etis. Nah, di dalam materi ini ada 2 proses cara berpikir menurut Kahneman. Yang pertama adalah sistem 1, cepat, intuitif, dan emosional. Sistem kedua, lambat, logis, dan penuh pertimbangan. Adapun contoh kasus yang saya ambil dari materi tersebut, yaitu tentang Gregory dan Alex memulai bisnis saus salad berbasis cuka jalapeno. Selanjutnya, saya masuk minggu kelima tentang kode etik. Menurut pemahaman saya terkait kode etik, kode etik akuntan mencakup 5 prinsip dasar yang wajib dipatuhi dalam menjalankan aktivitas profesional. Pertama adalah integritas, yang saya maknai sebagai sikap jujur dan bertindak benar, terutama ketika menghadapi tekanan atau risiko yang bersifat pribadi. Kedua, objektivitas, yakni kemampuan untuk membuat keputusan secara adil tanpa dipengaruhi oleh kepentingan atau tekanan dari pihak lain. Prinsip ini memastikan setiap keputusan yang diambil tetap netral dan tidak memihak. Selanjutnya, prinsip kompetensi profesional dan kehati-hatian yang menekankan pentingnya mempertahankan pengetahuan dan keahlian sesuai standar yang berlaku. Seorang akuntan harus mampu menjalankan tugasnya dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Keempat adalah prinsip kerahasiaan yang mengharuskan akuntan menjaga informasi yang diperoleh dalam hubungan profesional dan bisnis, serta tidak menyalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Terakhir adalah perilaku profesional menurut akuntan untuk selalu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta bertindak secara konsisten sesuai tanggung jawabnya dalam melayani kepentingan. Adapun beberapa ancaman dalam Kodeks Etik Akuntan Indonesia, yang pertama adalah ancaman kepentingan pribadi, yang kedua ancaman telaah pribadi, yang ketiga ancaman advokasi, yang keempat adalah ancaman kedekatan, dan yang kelima ancaman intimidasi. Nah, berikut itu adalah menurut pemahaman yang saya dapatkan dari materi kelima tentang ancaman Kode Etik Akuntan Indonesia. Adapun budayanya yang terhubung dengan dukungan budaya etis dalam organisasi yang mana di dalamnya ada dukungan dan tanggung jawab pendidikan, pelatihan, serta proses manajemen dan evaluasi kebijakan dan prosedur efektif. Selanjutnya adalah minggu ke-6, penilaian profesional dalam akuntansi, Professional Judgment in Accounting. Menurut saya,
pemahaman tentang penilaian profesional dalam accounting, yaitu tentang penilaian profesional yang sangat dipengaruhi oleh sikap, perilaku, dan nilai-nilai etika individu. Kerangka penilaian tersebut menekankan pentingnya proses evaluasi yang sistematis dan objektif, meskipun dalam praktik seringkali dihadapkan pada tekanan eksternal, keterbatasan waktu, serta potensi bias. Dari sudut pandang saya, kepentingan publik dalam akuntansi dapat terpengaruh oleh aktivitas komersial yang dilakukan oleh akuntan publik bersertifikat atau CPA. Hal ini disebabkan oleh tanggung jawab mereka terhadap klien, termasuk dalam pemberian jasa konsultasi manajemen dan layanan non-audit lain, yang dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan. Oleh karena itu, ini dibutuhkan pengawasan dan regulasi ketat seperti yang diterapkan oleh Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan di Amerika Serikat. Selain itu, saya juga memahami bahwa kegiatan komersial CPA dapat memengaruhi integritas dan independensi mereka. Untuk itu, seorang CPA memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik di mana ada 3 hal penting tentang penerapan kode yang menambah pengetahuan saya, yaitu CPA harus mengikuti aturan negara. CPA dilarang membiarkan orang lain menggunakan nama mereka untuk perilaku yang melanggar aturan, serta berlaku untuk semua layanan profesional CPA kecuali dinyatakan lain. Selanjutnya saya masuk ke minggu ke-7, yaitu tentang etika organisasi dan tata kelola perusahaan. Nah, menurut pemahaman saya terkait materi etika organisasi dan tata kelola perusahaan, yaitu tentang etika organisasi, yang dimana etika organisasi menurut saya itu adalah prinsip moral yang mengatur prinsip perilaku individu dan lembaga dalam menjalankan bisnis. Budaya organisasi yang etis terbentuk melalui nilai-nilai bersama dan kepemimpinan yang memberi teladan moral atau integritas, keadilan, dan kebijaksanaan. Keselarasan antara etika individu dan organisasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Ketika terjadi ketidaksesuaian nilai atau disonansi etis, dapat timbul konflik internal dan penurunan kinerja. Pemimpin memiliki peran besar dalam membentuk iklim etis dan menjaga atau yang sering disebut dengan nada dari puncak, yaitu sikap etis yang ditunjukkan manajemen puncak. Tanda keruntuhan etika meliputi tekanan target, ketakutan pembalasan, loyalitas buta kepada bos, dan lemahnya pengawasan untuk mencegah pelanggaran etika seperti penipuan laporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Perusahaan perlu program etika atau whistleblower system, audit internal, dan perlindungan pelaporan, atau tata kelola perusahaan, atau memastikan perusahaan dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab melalui struktur seperti dewan direksi independen dan komite audit. Akuntan memiliki kewajiban moral dan profesional untuk menjaga kejujuran laporan keuangan dan melaporkan pelanggaran yang merugikan publik. Sekian dari hasil presentasi saya mengenai penjelasan pemahaman dari minggu kedua sampai minggu ke-7. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.